Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 256. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi tentang routing dinamik, di mana pada video sebelumnya kita sudah melakukan simulasi tentang routing statik. Nah, dari settingan router-router yang ada pada routing statik kemarin, itu kita biarkan dan kita tambahkan melalui OSPF dari root. Oke, rangkanya masih sama seperti sebelumnya. Di sini ada router 1, router 2, router 3, ada PC1, PC2, PC3, dan juga web server. Jadi ini semua kita start, lalu kita buka. Pertama kita lakukan setting pada PC1. Kita masuk pada Winbox-nya, yaitu pada router. Kita lakukan setting pada router. Kita lakukan setting pada router 1 di bagian root pada OSPF. Nah, di sini kita tambahkan pada network-nya, di mana yang pertama yaitu 12.12.12.0/24 dengan era backbone, lalu 13.13.13.13.0/24, lalu 192.168.1.0/25. Lalu selanjutnya kita tambahkan pada router 2 menggunakan PC3. Di bagian network-nya, yang pertama 12.12.12.0/24, lalu 23.23.23.0/24, lalu 192.168.1.128/25. Lalu kita tambahkan juga pada OSPF di web server atau router 3. Nah, di sini yaitu ada 13.13.13.0/24, lalu ada 23.23.23.0/24, lalu ada 43.43.43.0/24. Lalu selanjutnya pada web server ini kita impor XAMPP dari sini, dari download kita, dari file kita impor ke sini. Di mana di sini saya sudah mengimpornya pada di Windows Explorer sini. Nah, di sini. Ini kita install dan kita tunggu, lalu kita jalankan. Di sini setelah kita jalankan, jangan lupa kita start pada modul Apache saja, dan lainnya itu kita biarkan. Lalu selanjutnya kita lakukan penyetingan pada di sini, kita masuk pada My Computer, lalu local disk C, pada XAMPP kita ubah indeksnya pada htdocs. Nah, di sini kita cari indeks. Nah, di sini kita open menggunakan Notepad. Nah, di sini saya sudah tambahkan program HTML yang saya buat oleh Muhammad Nasrullah di sini. Lalu selanjutnya kita tambahkan DNS baru, yaitu pada menu IP di bagian DNS. Nah, di sini saya sudah dapat tambahkan, yaitu jarcom.com dengan address 43.43.43.1. Lalu selanjutnya kita tambahkan penyetingan pada properties dari semua PC atau semua PC. Di sini kita masuk pada properties di TCP/IP. Nah, di sini DNS-nya kita arahkan ke web server semua. Di sini DNS-nya yaitu 13.13.13.3.
Lalu juga pada PC1 juga pada properties TCP IP. Nah, DNS-nya kita arahkan ke 13.3 juga. Lalu juga pada PC2 DNS-nya kita arahkan ke 13.13.3. Nah, di sini sudah. Lalu pada PC3 nah, di sini juga sudah. Lalu selanjutnya kita cek apakah sudah bisa menggunakan jarcom.com itu tadi. Di mana pada web server kita masuk pada ini. Pada Firefox. Kita masuk pada Mozilla. Kita ketikkan jarcom.com sesuai nama DNS yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonekkan DNS-nya. Di sini selamat datang di web jarcom.com. Jarcom, jaringan komputer, Gen S3 oleh Muhammad Nasrullah, saya sendiri. Lalu kita cek semuanya, apakah sudah bisa menggunakan jarcom.com di Mozilla Firefox-nya. Kita cek pada PC1. Maaf, di sini. Nah, di sini juga pada PC1 juga sudah tersambung ke DNS web server tadi, yaitu 13.13.13.3. Lalu selanjutnya pada PC2, kita masuk pada Firefox. Kita ketikkan jarcom.com. Nah, di sini pada PC2 juga sudah tersambung. Lalu yang terakhir pada PC3. Nah, di PC3 juga sudah tersambung. Lalu selanjutnya kita akan lakukan failover, yaitu pemutusan kabel, agar kita bisa mengetahui perbedaan antara routing statik dan juga routing dinamik. Di mana yang pertama itu kita akan melakukan pemutusan kabel dari router 1 dan router 3. Di mana kita lakukan pemutusan di PC1. Kita masuk pada Winbox-nya, yaitu pada new terminal sini. Kita ketikkan nih, int eth set disable running cek dengan num sama dengan 0,1,3,4. Maaf, di sini terjadi kesalahan, yaitu seharusnya ETH.
ETH set di cek sama dengan 0. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah terputus. Lalu selanjutnya pada PC 2, maksud saya pada router 2 menggunakan PC 3. Kita masuk pada new terminal. Sama seperti tadi, yaitu in ETH atau in itu maksudnya interface. ETH set disable sama dengan 0 dengan kita enter. Lalu kita lakukan juga pada router 3 menggunakan web server. Di bagian new terminal, in ETH set disable, kita putus. Ini cek sama dengan 0, lalu 0 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lakukan pemutusan kabel, yaitu kita putus kabel R1 dan R3. Di sini kita putus. Nah, di sini kita delete saja. Nah, lalu pada PC 1 kita akan ketahui, kita akan tracer dari PC 1 ke web server atau tracer ke jarcom.com. Dari PC 1 pada command prompt-nya kita tracer jarcom.com. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai, yaitu pada dari PC 1 itu ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, lalu diarahkan ke web server, yaitu jarcom.com tadi, DNS-nya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemutusan. Di sini kita sambungkan kembali. Nah, lalu kita putus dari router 2 ke router 3. Ini kita putus. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tracer dari PC 3 ke web server atau jarcom.com. Di mana kita masuk pada PC 3 di command prompt, kita lakukan tracer jarcom.com. Nah, di sini kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini trace sudah komplit, di mana jalurnya itu menuju ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke router 3, lalu ke web server yaitu jarcom.com. Oke, sekian
Sekian simulasi routing dinamis dari saya. Saya Muhammad Nasrullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.